Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Dr. Muhammad Kaulan Karima SPDI MPD, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Negara dan Kewarganegaraan. Adapun anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Della Dwi Syafira sebagai moderator, Azara Al-Adawiyah, Putriani Khairunisa, dan Zulaila. Adapun materi pembahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini yang pertama, pengertian negara, yang kedua, asal mula terbentuknya negara, yang ketiga, tujuan, fungsi, dan wewenang negara, yang keempat, unsur-unsur negara, yang kelima, kajian Islam tentang negara. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian negara yang akan disampaikan oleh Az-Zahra. Yang pertama, pengertian negara. Istilah negara yang menggunakan kata-kata asing yaitu staat dari bahasa Belanda dan Jerman, state dari bahasa Inggris, etat dari bahasa Perancis, lo stato dari bahasa Italia, yang kesemuanya memiliki arti adalah status kedudukan, yang secara etimologis tidak ada hubungannya memiliki pengertian negara. Barulah pada abad ke-16, kata itu dipertalikan dengan kata negara atau kesatuan wilayah yang dikuasai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Beberapa ahli mengemukakan konsep negara sebagaimana Abihara menuliskan bahwa negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi masyarakat yang dinaunginya. Pendapat yang kedua itu ada dari Roger Hasseltau, mengungkapkan bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu asal mula terbentuknya negara yang akan disampaikan oleh Zulaila. Kepada Zulaila dipersilahkan. 2. Asal mula terbentuknya negara. Ada beberapa teori tentang asal mula terbentuknya negara, yaitu teori spekulatif dan teori yang historis atau evolusionistis. A. Teori spekulatif. Teori spekulatif terdiri dari teori kontrak sosial, teori teokraktis, teori ketuhanan, teori patrikal, teori organis, teori daluarsa, teori alamiah, dan teori yang bersifat idealistis. B. Teori historis. Teori historis tentang asal mula negara mempautkan dengan hukum sebagai produk masyarakat manusia pada kurun waktu, tempat, dan zamannya. Karenanya negara dilihat sebagai konsepsi hukum yang lahir dari masyarakat. Teori spekulatif. Yang pertama, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori yang terpenting dari asal-usul negara. Di samping yang tertua, teori ini juga relatif bersifat universal karena ditemukan baik dalam tulisan-tulisan sarjana barat maupun dalam tulisan-tulisan sarjana timur, baik dalam agama Nasrani maupun dalam agama Islam. Yang kedua, teori teokatri atau ketuhanan. Teori ketuhanan adalah lahirnya negara sudah menjadi kehendak Tuhan, sehingga kekuasaan yang ada di tangan raja merupakan kekuasaan yang langsung dari Tuhan. Raja telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk berkuasa di muka bumi. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori kekuasaan bisa disebut juga sebagai teori kekuatan atau power theory. Teori ini tidak lain menitik beratkan pada lahirnya negara oleh karena adanya kelebihan-kelebihan dari orang tertentu yang memungkinkan menguasai orang lainnya. Kelebihan dimaksud dapat berubah kelebihan fisik dan jasmania. 4. Teori patrikal dan teori matrikal. Menurut teori ini, bahwa semua komunitas masyarakat di muka bumi ini berkembang melalui suatu tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan. Yang kelima, teori organis. Teori organis adalah teori yang menghubungkan dengan konsep biologis, sehingga istilah-istilah yang dipergunakan banyak diadopsi dari ilmu alam. Menurut teori ini, negara dianggapnya atau dipersamakan dengan makhluk-makhluk hidup, misalnya sebagai manusia atau hewan. Yang keenam, teori daluarsa.
Teori ini berpandangan bahwa raja bertahta bukan karena kekuasaan berdasarkan hak-hak ketuhanan, melainkan berdasarkan kebiasaan atau jur consuetudinario. Raja dan kerajaannya timbul karena adanya milik yang sudah lama ada yang mungkin melahirkan hak milik. 7. Teori alamiah. Maksud teori ini bahwa asal mula lahirnya suatu negara adalah bersifat alamiah karena manusia sesuai kodrat alamiahnya membutuhkan negara untuk mencapai tujuan kebaikan hidup. Yang ke-8, teori idealistis. Menurut teori ini, negara memiliki kehendak sendiri, kepentingan sendiri, dan nilai-nilai moralitas sendiri. Menentang kekuasaan negara tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, ketaatan terhadap negara merupakan tugas suci, sekalipun pemerintahannya tidak sah atau kekuasaannya hanya direbutnya atau penaklukkan karena negara itu sendiri menjelmakan ide yang suci. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tujuan, fungsi, dan wewenang negara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan wewenang negara. Tujuan. Berkaitan dengan beragamnya praktik penerapannya dan meluasnya tujuan negara, terdapat sejumlah teori yang bervariasi dalam menjelaskannya. Hal tersebut tak lepas dari adanya perbedaan konteks, sudut pandang, dan titik tolak para ahli dalam melihat tujuan negara. Di antara teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori kekuasaan negara. Yang kedua, teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, teori kebesaran dan kehormatan negara. Yang keempat, teori perdamaian dunia. Yang kelima, teori penjaminan hak dan kebebasan. Fungsi negara. Fungsi negara diartikan sebagai tugas daripada organisasi negara untuk mana negara itu diadakan. Fungsi negara yaitu pelaksanaan dari tujuan yang ingin dicapai dengan menunjukkan gerak dalam kehidupan nyata. Terlepas dari ideologi yang dianut, pada dasarnya setiap negara mutlak perlu menyelenggarakan beberapa fungsi minimum seperti 1. Melaksanakan ketertiban umum atau law and order dalam mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat atau dengan kata lain negara bertindak sesuai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dianggap fungsinya sangat penting, terutama bagi negara baru. Yang ketiga, melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Yang keempat, menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Selanjutnya, wewenang negara. Untuk mencapai tujuan dan fungsi tersebut, maka negara harus memiliki sifat dan wewenang dalam menjalankan fungsinya. Secara umum, sifat negara adalah mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Secara umum, negara mempunyai sifat memaksa yang dalam artian mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sifat monopoli yaitu negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang hidup karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Lalu, sifat negara yang terakhir yaitu sifat mencakup semua atau all-encompassing, all-embracing, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu unsur-unsur negara yang akan disampaikan oleh Az-Zahra. Kepada Az-Zahra, dipersilahkan. Yang keempat, unsur-unsur negara. Terwujudnya suatu negara, maka harus memenuhi paling tidak 3 unsur sebagai kesatuan politik, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Yang pertama, penduduk. Penduduk suatu negara ialah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua, wilayah. Jika penduduk adalah substratum personil suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Negara tidak dapat dibayangkan dan digambarkan kalau tidak memiliki fisiknya. Sekelompok manusia dengan pemerintahan tidak dapat menimbulkan negara dan tidak bisa menjalankan negara apabila kelompok atau penduduk itu tidak menetap pada satu wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah juga merupakan salah satu di antara 3 unsur konstitutif negara. Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami wilayah, namun belum juga dapat diwujudkan satu negara.
jika tidak ada segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun hidup bersama itu. Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah, tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu kajian Islam tentang negara yang akan disampaikan oleh Putriani Khairunisa. Kepada Putriani, dipersilahkan. 5. Kajian Islam tentang negara. Adapun dalam pandangan Islam, negara adalah suatu kehidupan berkelompok. Manusia yang mendirikannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat atau kontrak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup ini harus sesuai dengan perintah-perintahnya, dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan tersebut mengisyaratkan pentingnya menegakkan sebuah masyarakat yang adil berdasarkan etika, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan sehingga dalam menjalankan amanah Allah di muka bumi sesuai dengan dasar dan petunjuk Islam. Negara pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan manusia secara bersama-sama dalam satu wilayah. Kesepakatan tersebut dilakukan agar dapat terciptanya persatuan dan kesatuan, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Adapun berkaitan dengan negara Islam, bahwa tidak ada perintah Allah atau Nabi sekalipun untuk mendirikan negara Islam. Hanya saja syariat Islam harus terus dilaksanakan oleh umat Islam, tidak terkecuali dibentuk negara apapun, yaitu demokrasi, monarki, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.